Oke, kali ini kita akan bahas tentang Raspberry Pi ya. Ini adalah koleksi Raspberry Pi saya. Ini yang paling pertama ya. Apa namanya? Raspberry Pi 2, terus Raspberry Pi 3. Jadi casingnya ini ya menarik. Apa? Colorful gitu. Yang ini agak ini ya, gelap. Terus kalau ini adalah casing yang standar ya. Standar ada saya punya 4 ya total ya. Ini yang terbaru Raspberry Pi 4 ya. Ada kipasnya ya. Semua seri ada kipasnya, tapi saya di yang 4 ini aja saya kasih kipas karena lebih cepat panas gitu ya. Intinya 3 dan 4 nggak terlalu beda, selain yang 4 RAM-nya bervariasi, tapi kalau yang 2 belum ada WiFi ya. Kalau yang 3 ke atas sudah semua ada WiFi-nya. Oke, sekarang saya nyalakan satu ya. Ini, dan di sini Raspberry Pi bisa menggunakan ini ya, monitor ya. Jadi ini touchscreen ya. Touchscreen. Jadinya ini Raspberry Pi adalah total sebuah komputer ya. Komputer Linux yang bisa kita gunakan. Jadi saya sempat mikir nggak usah bawa laptop aja gitu ya. Bawa Raspberry Pi aja ke kampus buat ngajar gitu sih rencana. Tapi repot juga gitu karena ini ya. Dia sangat cepat prosesornya ya, dan punya dukungan serial seperti ini. Dan punya USB port ya, USB port. Kalau di Raspberry Pi 4 sudah ada ini ya, sudah ada USB 3.0-nya, sehingga dimasukin hard disk eksternal yang bertera-tera masih bagus itu ya. Jadinya itu ya. Jadi ini adalah sebuah komputer ya. Jadi bukan microcontroller seperti Wemos ataupun Arduino, beda ya, udah satu level di atas. Nah, jadinya apakah Raspberry Pi ini pasti butuh apa namanya, monitor kan gitu ya, itu yang gini. Jadi kita di sini akan bahas tanpa monitor. Saya sendiri sebenarnya jarang sekali menggunakan monitornya Raspberry Pi ini ya, karena apa namanya, lebih nyaman di laptop gitu ya, lebih di laptop karena layarnya kecil gitu ya, agak nyusahin. Tapi biasanya kalau bikin sistem informasi seperti aplikasi kasir gitu misalnya, ini bisa saya gunakan yang ini ya. Kayaknya itu ya, di sini ya laptopnya. Saya ini saya sedang mengakses dalam ini ya, VNC Viewer. Intinya apa yang saya lakukan di sini, misalnya ya di situ juga berefek gitu ya. Jadinya ini saya pakai Magic Hand gitu. Ngontrol. Intinya sebenarnya tidak perlu monitor gitu ya. Tapi bagaimana caranya menginstal dari nol tanpa monitor sama sekali, itu yang mau kita bahas gitu ya. Ini kurang lebih yang diperlukan adalah satu SSH ya, dan kedua FNC viewer ya. Jadinya itu yang kita perlukan. Jadinya satu, kalau di Windows download software yang namanya PuTTY ya, putih tulisannya ya, seperti itu ya. Itu jadinya oke. Selanjutnya kita pindah ke layar ya. Untuk menginstal Raspberry Pi, kita memerlukan sama download Raspbian-nya gitu ya. Raspbian-nya ada yang udah isi paket Office dan sebagainya, dan ada yang tanpa gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau digunakan untuk server, download yang ini aja. Kalau bahkan yang ini mungkin ya. Ini tanpa tampilan ya, tanpa tampilan GUI. Ini dengan GUI tapi nggak ada softwarenya. Yang ini dengan ada software ya. Kalau saya biasanya selalu download yang ini gitu ya. Karena ya walaupun dipakai ujungnya cuma untuk server, tapi kadang perlu pingin pakai main-main juga gitu ya. Nah, itu ya. Sebenarnya untuk server ini cocoknya. Terus untuk setelah di-download, kalian download software ini ya. Software ini untuk apa namanya,
menginstal image-nya ke micro SD. Pastikan laptop kalian ada slot micro SD-nya. Ya kalau tidak ini ya apa namanya pakai yang USB-nya gitu ya, USB. Ya saya sendiri ini ya kalau tiap install biasanya di laptop yang Linux ya bukan yang ini. Gitu. Ya, itu download juga VNC Viewer yang untuk Windows, jadi semua OS ada, bahkan untuk Raspberry Pi ada ya. Android juga ada ya, Android juga ada, jadinya lengkap lah gitu ya. Sini ininya bisa kita dari smartphone mengontrol Raspberry Pi. Jadinya smartphone kita jadi layarnya Raspberry Pi gitu juga bisa ya. Oke. Nah, itu nah anggap sudah download kan gitu ya. Sekarang dari mana kita tahu IP address-nya Raspberry Pi kan gitu ya. Kemudian kita tahu IP address-nya Raspberry Pi. Nah, kita di sini gunakan tool yang namanya Nmap ya. Nmap Network Map. Ya, ini kalau di Mac OS ataupun Linux sudah ada ya. Eh, saya kurang tahu kalau misalnya di ini ya di Windows. Jadinya kalau misalnya nggak ketemu caranya di Windows, bisa gunakan ini ya, bisa gunakan software di Android, HP Android yaitu Network Mapper gitu ya. Itu. Ya jadinya kalau di iOS juga pasti ada yang seperti itu ya. Oke, ya di sini adalah ini ya, Nmap. Pastikan kita ini ya berada satu uh, WiFi address ya, satu WiFi access point dengan Raspberry Pi-nya. Ini adalah IP ininya ya. Jadi kita balik dulu ya. If config. Kalau di Windows ini ya IP config ya. Artinya anggap kita udah tahu IP-nya ya. IP-nya artinya IP terakhir itu kita ini gitu ya. Nmap min SP gitu ya. Ini 192.168.1.1 ya. Ini adalah gateway-nya gitu ya. 24. Oke. Itu adalah template bahwa kita ini tujuannya untuk men-scan semua ini ya, semua eh, yang ada di situ gitu ya. Oke, itu nah di sini ya eh, ini intinya di sini muncul ya Raspi hantu gitu ya di sini ya 192.168.1.11 ya. Nanti IP ini yang kalian masukkan di PATI kalau misalnya di ini ya di dalam ini ya dalam Windows ya. Jadi sini kita SSH ya. Jadinya kalau di putih tinggal masukin ini IP address sama password. Jadinya usernya ya, usernya adalah P ya defaultnya ya. At ya IP addressnya 192.168.1.11 gitu ya. Oke. Besok ditanya password, ya passwordnya adalah defaultnya Raspbian ya. Tapi kalau saya ganti jadinya beda gitu ya. Ya, jadinya Raspbian ya passwordnya. Oke, sudah masuk di sana. Ya sekarang kita ini ya. Untuk mengaktifkan VNC-nya kita perlu melakukan raspi config ya. Raspi config ya. Oke. Oke, ini saya sering salah ketik raspi/config. Oh, dan perlu sudo. Ya, sorry. Sudo ya untuk perlu user super ya, super user ya. Oke, nah seperti ini ya kita dapatnya ya. Ini di sini bisa kita ini ya, cari di interfacing option ya. Jadi nyalakan VNC-nya gitu ya sini. Ya. Would you like VNC server to be enabled? Yes, gitu ya. Oke, enable. Seperti itu ya. Habis itu baru kita bisa mengakses lewat ini ya. Terus di sini juga kalau kalian pertama kali install biasanya ini ya, klik expand file system gitu ya. Sehingga file
ukuran micro SD card kalian sepenuhnya bisa dipakai. Resolusi juga bisa kalian ganti di sini ya. Misalnya monitor umumnya resolusinya adalah 1024 kali 720 gitu ya, bukan 768. Ini sedikit unik ya ukuran layarnya situ. Oke ya. Di sini juga nanti kalau kalian mau mengaktifkan kamera dan lain-lain gitu ya. Itu. Oke. Jadi ada SPI dan I2C di sini sudah ada juga ya. Jadinya kalau misalnya menggunakan Raspberry Pi mungkin kalian tidak perlu lagi microcontroller ya untuk berhubungan dengan server karena Raspberry Pi sendiri bisa jadi web server dan lain-lain gitu ya. Sana jadinya luar biasa lengkap ya gitu ya. Sini finish. Mau update juga di sini bisa ya. Oke, finish gitu ya. Oke, sudah ya. VNC-nya sudah aktif ya. Habis ini sudo reboot ya, reboot, restart ya. Bahasa restartnya di Unix system ya. Oke, nah sekarang kita buka VNC viewer ya. Di sini kita masukin new connection ya. Kita masukin IP address-nya di sini. 168.1.11 ya. Nama bebas ya. Bebas gitu, ya. Oke, jadinya itu yang kita gunakan di sini ya. Oke. Sini nggak cukup ya. Oke ya. Ini kita cancel ya. Udah saya buat sebenarnya ini ya. Itu ya kita klik 2 kali, habis itu akan ada ini ya, akan ada pertanyaan username dan password. Kalau misalnya pertama kali ya, kalian centang aja remember sehingga seperti saya tadi tidak perlu ingat lagi dan seterusnya kita bisa browsing di sini saja gitu ya, di sini saja. Gitu, ya. Jadi ini Raspberry Pi sudah ada Office-nya, kalian bisa ngetik di sini. Jadinya kadang kan ngetik di laptop, di smartphone kurang ini, ya bisa remote LibreOffice di sini gitu ya. Internet bisa browsing juga. Tapi kalau misalnya pakai VNC browsing apa gunanya gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita gunakan sebagai ini ya. Kalau kita misalnya lagi nggak punya Linux tapi ingin menggunakan software Linux itu bisa gini. Jadi saya sering menggunakan ini daripada menggunakan VirtualBox lebih enak menggunakan ini karena benar-benar tidak mengganggu ini ya kinerja daripada laptop itu ya. Ini bisa udah muter ini juga ya. Ini kemampuannya lumayan ya. Ini 1 GB RAM-nya tapi ya 1 GB beda dengan 1 GB laptop gitu ya. Lumayan kencang. Nah, ini ada Minecraft-nya sama Python Games. Ya, itu ini macam-macam ya. Oke, nah di sini itu ya. Nah, kalau ada terminal tapi saya jarang gunakan ini lewat ini ya, lewat itu biasanya kalau mau menggunakan terminal enakan pakai SSH ya. SSH. Kenapa? Karena kalau menggunakan SSH kita bisa copy paste dari browser di sini. Kalau browsing ya di sini aja gitu ya. Gitu. Nah, di sini Raspberry Pi sudah ada Python-nya ya. Python gitu. Python, nah itu sudah ada ya. Nah, oh, selalu saya lupa. Python 2 dan Python 3 ya. Itu jadi sudah ada keduanya. Hampir semua Linux sudah ada keduanya ya. Itu. Oke. Nah, jadi kita bisa nanti ngoding ya. Nanti di Python kita ada Raspberry Pi Zero ya. Seperti itu. Sorry, ada GPIO Zero gitu ya. Itu nanti library di Python yang memungkinkan mengakses serial port daripada Raspberry Pi ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Ya mungkin di pembahasan yang lain kita akan ini ya bahas apa namanya bagaimana menggunakan kamera ya. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih.